Anies memperdalam isu negara gagal dengan mengetengahkan bahwa institusi mafia telah masuk menggantikan peranan negara, dan itu meskipun perlahan semakin meningkat saat ini. Dalam pidatonya baik di PKS maupun di Temu Relawan, Anies sudah mencanangkan perang. Perang artinya Anies memperlihatkan perlawanan pada kelompok yang ingin menjadikan negara sebagai alat untuk dirinya dan kelompoknya. Jadi perang terhadap mafia, perang terhadap kegagalan negara, perang terhadap korupsi, perang terhadap ketidakadilan. Dan the last yang didorong Anies adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila. Siap untuk menjangkau semua. Siap untuk menunjukkan bahwa ini negeri merdeka. Jangan permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Lanjut. Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, asal besar-besar bersama itu dimanapun berada. Jangan minta kepada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan minta. Jangan minta kepada mereka yang suka merobek baliho. Jangan minta. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto. Berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi dari. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan, dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita bila disandingkan, maka kita akan bisa mengajak seluruh Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan di mana datang dengan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Karena itu kerjakan dengan keseriusan, kerjakan dengan sepenuh hati, dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Karena itu jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat semuanya, ada fenomena yang menarik. 2 hari berturut-turut Anies Baswedan menyampaikan pidato. Pertama tanggal 20 di Milad PKS berpidato. Kemudian di Temu Relawan ya juga berpidato. Dan apa yang menarik dari pidato Anies dalam 2 hari ini, yaitu Anies sudah mulai membuka front. Bukan front untuk perang, tetapi front pembeda antara dia dan calon lainnya. Antara dia dengan existing power. Nah, ini penting agar message, pesan kepada baik relawan maupun voters itu jelas. Kalau Anda ingin perubahan, Anda pilih Anies.
Tapi kalau Anda ingin keadaannya tetap begini saja, ya mungkin Anda cari alternatif yang lain. Perubahan seperti apa yang diinginkan? Kalau ditanyakan kepada Refli Harun, saya betul-betul mendambakan presiden yang tidak terganggu dengan voice, tidak terganggu dengan orang yang beropini. Nah, Anies menjanjikan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa hukum itu ya bukan yang merepresi atau melarang orang berpendapat, tapi sebaliknya yang melindungi orang yang berpendapat. Menarik. Kenapa? Saya mengatakan begini sahabat era sekalian, hanya orang-orang yang punya tradisi akademik dan intelektual saja yang bisa menghargai perbedaan pendapat, betapapun kerasnya. Tapi kalau orang yang tidak punya narasi, tidak punya latar belakang intelektual, tidak punya latar belakang sebagai akademisi, biasanya tidak suka dengan argumen yang dia bangun cuma bagaimana kekuasaan dan sentimen saja. Termasuk juga kalau dia berlatar belakang institusi yang tidak perlu demokrasi, karena institusi itu adalah institusi yang sifatnya koersif. Kalau dia tidak mendapatkan pembelajaran demokrasi, maka dia akan menjadi otoriter juga. Sahabat era sekalian, menjadi otoriter itu tidak bergantung bahwa Anda sipil atau militer. Seorang militer punya potensi untuk menjadi otoriter, tetapi juga punya potensi untuk demokratis. SBY misalnya, menurut saya jauh lebih demokratis dibandingkan seorang sipil seperti Jokowi. SBY lebih sedikit, bahkan ya minim sekali memenjarakan orang karena perbedaan pendapat. Tapi di zaman atau di era Jokowi ini banyak sekali korban-korban Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang peraturan pidana 1946. Intinya adalah orang-orang yang kritis itu menghadapi konsekuensi kriminalisasi. Kenapa saya katakan kriminalisasi? Karena hanya negara yang otoritarianistik, yang tiranik, yang memenjarakan orang karena berpendapat. Itu standar tinggi bagi demokrasi. Jadi jangan heran kalau seandainya demokrasi kita dianggap negara kita ya separuh bebas saja, partly free, bukan negara bebas. Jadi Freedom House menempatkan kita sebagai negara separuh bebas dengan indeks atau angka cuma 59. Kalau di bawah 50 saja, kita sudah lagi tidak demokratis ya. Nah ini menarik sekali, 2 hari ini Anies mengajak kita untuk lebih berani bersikap, dan ini dicatat secara baik oleh Sahganda Nainggolan. Tulisannya menarik. Saya ingin bacakan sedikit tulisan ini ya. Oke, coba kita lihat. Catatan atas pidato Anies Baswedan menunggu patriotisme relawan. Pada pidato di Ulta PKS dan tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, Anies sudah mengetengahkan proposisi apakah kita akan terus menuju negara gagal atau kita bangkit. Menurut Anies, ancaman negara gagal itu real di Indonesia. Menurutnya, negara gagal terjadi ketika institusi negara digunakan untuk menekan rakyatnya dan mengambil kekayaan alam untuk segelintir elit. Negara gagal sendiri merupakan situasi hilangnya kemampuan dan kapasitas negara mengurus rakyatnya. Indikasinya adalah utang yang sangat besar, rakyat miskin, pembelahan sosial yang dalam, adanya ketimpangan sosial tinggi, dan kekerasan politik terjadi cukup sering. Dalam pertemuan relawannya dan sekaligus refleksi 25 tahun reformasi kemarin ya, Anies memperdalam isu negara gagal dengan mengetengahkan bahwa institusi mafia telah masuk menggantikan peranan negara, dan itu meskipun perlahan semakin meningkat saat ini. Merujuk perumpamaan katak dalam air, Anies memberitahu strategi mafia dan respons kita terhadap mereka. Katak akan mati jika masuk ke air yang dipanaskan perlahan, namun melompat jika airnya langsung mendidih. Mafia itu strateginya bergerak pelan-pelan dan menguasai negara, sehingga kita kurang sadar. Bangsa Indonesia harus segera sadar sebelum hancur di genggaman mereka. Saat ini memang kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Kemiskinan kita merujuk versi Bank Dunia mencapai 40% atau lebih 100 juta penduduk. Di antaranya ada yang busung lapar dan kemiskinan parah. Pengangguran terus bertambah, kemampuan negara menciptakan lapangan kerja per 1% pertumbuhan semakin kecil, hanya sekitar 300.000 naker. Upah minimum terus buruk, rata-rata upah di Jawa Tengah misalnya setara dengan 6 kg beras per hari jika memperhatikan UMP terbaru. Ini seperti era kolonial, buruh tani mendapatkan 6 kg beras per hari. Pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dinikmati mayoritas orang-orang kaya, ketimpangan sosial semakin menganga.
Kondisi seperti ini di zaman kolonial terjadi karena korporasi asing POC dan lain-lain menghisap kekayaan kita. Saat ini penghisapnya adalah oligarki dan mafia-mafia. Ada mafia gula, beras, kedelai, hukum, dan lain-lain. Mafia pangan dulu sering disorot sebagai Seven Samurai. Pada saat Indonesia misalnya menjadi produsen terbesar minyak goreng, kita menyaksikan sendiri rakyat miskin mengular antri minyak goreng dan harga tinggi. Begitu juga BBM yang harganya di luar kewajaran untuk dibayarkan rakyat miskin. Banyak contoh lainnya dalam kontradiksi yang ada saat ini. Anies dan perang semesta. Dalam pidatonya baik di PKS maupun di Temu Relawan, Anies sudah mencanangkan perang. Perang artinya Anies memperlihatkan perlawanan pada kelompok yang ingin menjadikan negara sebagai alat untuk dirinya dan kelompoknya. Pertama, Anies meminta agar cita-cita founding parents dikembalikan. Kita harus kembali ke spirit Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus hadir untuk kemakmuran bersama. Kedua, Anies meminta agar demokrasi ditegakkan kembali. Negara harus bisa kontrol, harus ada check and balance, bukan negara ekstraktif tapi harus inklusif. Reformasi dimaksudkan untuk mengoreksi Orde Baru yang tidak punya demokrasi. Rakyat hanya menjadi penonton, oleh karenanya dalam 25 tahun refleksi reformasi ini, Anies meminta negara bisa dikontrol dan rakyat harus bisa bebas berpartisipasi. Jangan ada penangkapan pada kelompok kritis. Sahganda sudah merasakan itu ya. Ketiga, Anies ingin mafia disingkirkan segera karena mafia ini merupakan instrumen penghisap dan memiskinkan rakyat. Ini adalah lawan terberat. Keempat, Anies ingin korupsi dihancurkan. Anies memproklamasikan bahwa korupsi adalah musuh. Negara tidak boleh intervensi dan cawe-cawe dalam soal ini. Dan jika terpilih presiden, memastikan tidak akan membela sahabatnya jika korupsi. Dalam mempertegas posisinya, Anies mengkritik subsidi mobil listrik rezim Jokowi dan juga mengkritik pembangunan infrastruktur yang tidak memihak rakyat. Ini adalah pernyataan perang. Subsidi mobil listrik syarat kepentingan vested interest karena pembuat kebijakan adalah pemain bisnis mobil listrik itu sendiri. Makanya, jika berkuasa, Anies memastikan tidak ada lagi penguasa yang pengusaha atau sebaliknya. Anies kembali pada pikiran Plato dalam Republik bahwa kaum pedagang dan birokrat dua hal yang harus dipisahkan. Soal infrastruktur, Anies membandingkan era Jokowi dan SBY. Menurutnya, Jokowi hanya fokus untuk menguntungkan orang-orang kaya dibandingkan miskin. Jokowi fokus pada jalan tol atau berbayar, sedangkan SBY seluruh jalan, baik tingkat nasional maupun daerah. Jika merujuk pada pledoi Soekarno, Indonesia menggugat di pengadilan Landrat hampir 100 tahun lalu, intinya terjadi sebuah kritik. Bung Karno mengatakan bahwa irigasi yang dibangun Belanda hanya untuk menyuburkan kebun-kebun Belanda. Sisa airnya baru untuk petani pribumi. Anies mencanangkan reorientasi makna pembangunan, yakni untuk kemakmuran bersama. Anies mengatakan yang kecil jadi besar, tapi yang besar bukan dikecilkan. Ya. Dari pidatonya itu 2 hari ini Anies menjadi sangat revolusioner. Pikiran Anies merupakan pikiran fisapi, tidak ada pragmatisme dan kompromi. Namun Anies mengatakan bahwa kekuatan dia adalah beradu, perang gagasan, bukan beradu lari. Itu ya. Mungkin maksudnya gagasan ini harus menjadi gagasan yang diterima mayoritas rakyat kita, setidaknya diterima para pendukungnya. Barulah kemudian implementasi dapat dilakukan. Penutup. 2 hari kebangkitan dan hari reformasi, Anies telah menyampaikan gagasan revolusioner tentang perubahan ke depan. Perubahan merujuk pada spirit Undang-Undang Dasar 1945 dan reformasi politik. Spirit Undang-Undang Dasar 45 artinya memakmurkan semua rakyat miskin atau keadilan sosial bagi semua anak bangsa. Spirit kedua soal reformasi, bagaimana kita mempertegas demokrasi sebagai pilihan, karena demokrasi mengajarkan kita untuk mempunyai negara yang bisa dikontrol rakyat. Negara bisa membuat adanya partisipasi rakyat. Anies meyakini bahwa negara akan memakmurkan rakyat secara adil dan merata jika ada partisipasi rakyat atau demokrasi. Dari sisi gagasan dan narasi politik, tentu semua pendukung Anies harus siap siaga. Anies bukan bicara tentang nasionalisme atau kebangsaan yang stagnan. Anies bicara tentang what is to be done. Sebuah gerakan, sesuatu yang dinamik. Di sisi ini yang perlu kita camkan adalah soal patriotisme, bukan nasionalisme lagi. Patriotisme membutuhkan pengorbanan dan kerja keras, sedangkan nasionalisme seringkali hanya klaim eksistensial tanpa makna.
Pernyataan perang Anies pasti akan direspons lawannya sebagai ancaman dan ini akan memancing pertempuran yang lebih dahsyat. Dengan kesiagaan maka semua kelompok pendukung Anies harus mampu menjaga ketangguhannya, solid, spirit tinggi dan solidaritas. Sekali lagi, pidato Anies adalah panggilan patriot kepada pendukungnya. Ya, sobat era sekalian, itu yang ingin kita jaga. Kita harus membuat garis yang tegas. Kalau sekarang angka freedom kita, kebebasan kita 59, maka kita harus jaga jangan sampai di bawah 50. Harus kita angkat up. Masa sih pemerintah sekarang tidak sepakat untuk mengangkat itu? Jadi kalau misalnya mereka khawatir dengan suara oposisi, suara rakyat, maka ada masalah dengan pemerintahan. Hanya pemerintahan yang bermasalah saja yang khawatir dengan suara rakyat atau suara oposisi. Tapi kalau pemerintahan itu tidak ada masalah, ya nggak ada persoalan. Jadi ada dua kemungkinan orang itu. Karena dia punya masalah atau dia tidak mengerti masalah. Jadi demokrasi tidak terbangun di situ. Jadi peluang untuk tidak terbangunnya demokrasi sama antara orang pintar yang bermasalah atau orang yang bermasalah yang tidak pintar. Sahabat era sekalian, kita harus ingat 25 tahun reformasi kita hanya menghasilkan negara separuh bebas dan negara korup dengan indeks persepsi korupsi 34. Untung masih separuh bebas. Kalau kita kembali ke lembah otoritarianisme, siapa yang harus bertanggung jawab? Pembangunan ekonomi tidak mensejahterakan masyarakat terbesar. Angka kemiskinan masih tinggi 40% menurut WHO kalau standar WHO yang dipakai. Rasio Gini makin timpang 0,4 kalau tidak salah. Kemudian kita lihat bahwa yang lain-lainnya juga besar ya. Walaupun misalnya IMF itu memuji pertumbuhan kita lebih baik dari negara lain, tapi tidak berarti kita hidup baik-baik saja. Itu soalnya. Jadi politik tidak sedang baik-baik saja, ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Oke, kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Luar biasa. Dan kita harus bersiap dengan perang pembeda tersebut. Kenapa? Karena misalnya kita bicara tentang kepuasan. RH Channel sudah mengeluarkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi hanya 11% saja. Tapi survei mengatakan 80%. Nah ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Bisa jadi karena standarnya berbeda. Polling yang mengisinya adalah orang yang terdidik kelas menengah ke atas. Karena itu ekspektasinya tinggi terhadap kepuasan. Termasuk kepuasan dalam hal kebebasan politik atau berpendapat. Sementara polling bisa jadi mensasar lebih banyak orang-orang yang ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Karena kalau kita bicara tentang Abraham Maslow, maka lapis paling besar adalah mereka yang berpikir tentang pangan, sandang, dan papan. Begitu pangan, sandang, dan papan selesai, ya selesai mereka. Tapi jangan lupa, semakin tinggi pendidikan seseorang, mereka tidak hanya butuh itu saja, tapi mereka butuh hal-hal yang sifatnya eksistensial. Dan salah satunya adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itu soalnya saudara sekalian ya. Jadi perang terhadap mafia, perang terhadap kegagalan negara, perang terhadap korupsi, perang terhadap ketidakadilan. Dan the last yang didorong Anies adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila. Artinya setelah kita bertuhan, setelah kita punya humanity, ya, feeling of humanity, kemudian setelah kita punya jiwa atau gerak langkah persatuan, setelah kita punya demokrasi, maka the last kita harus punya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. No kontroversi soal Pancasila itu. No debate mengenai Pancasila itu. Karena nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang terus dan harus kita perjuangkan. Nah justru kadang-kadang negara itu punya direction yang terbalik. Bilang Pancasila dan NKRI, tetapi gerak langkahnya justru tidak menunjukkan cinta negara dan tidak menunjukkan bahwa mereka penguasa sudah menerapkan atau sedang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sobat semuanya, itu saja ya. Kita bacakan sedikit komentar sobat dalam konteks ini. Siap urun dana pasang spanduk pribadi. Silakan.
ya, sambil kita mengetes, menguji apakah negara cukup netral, aparat cukup netral untuk kompetisi politik ini. Jadi mohon TNI, Polri, BIN dan institusi negara lainnya termasuk ASN bertindaklah netral. Karena kekuasaan itu bisa berganti, tapi negara harus remains ya. Kemudian lanjutkan pencerahannya Bang RH. Kalau enggak dicurangi, Anies terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Oke. Zaman Jokowi selama 2 periode gaji PNS cuma sekali naik, itu pun hanya 5%. Zaman SBY tiap tahun naik. Kalau Jokowi BBM saja yang selalu naik terus. Kita cek sama-sama ya. Kemudian benar, itu pun Jokowi masih tergamak. Oke. Apalagi ini ya. Kawal suara Anies, siapkan HP dan GoPro kalian guys untuk buktikan nanti kalau ada kejanggalan di TPS. Jadi seperti yang dikatakan Henry Satrio, dikatakan oleh Dadang Juliantara, dikatakan oleh Sudirman Said, dikatakan oleh banyak kelompok, banyak orang ya pendukung Anies, yang dibutuhkan Anies sesungguhnya hanyalah demokrasi, tentu dan fair election, democratic election. Sisanya tentu ada keyakinan untuk beradu gagasan, untuk beradu rekam jejak dengan calon-calon lainnya. Jadi yang kita bangun itu adalah argumen bukan sentimen ya. Mudah-mudahan kita menyaksikan ada pencerahan dalam politik kita ke depan. Penguasa tidak main tangkap saja karena berbeda pendapat, tidak mengentertain orang yang suka ngadu karena berbeda pendapat. Tetapi ini adalah tahun politik di mana setiap pendukung, setiap warga negara harus memiliki freedom, kebebasan. Jangan sampai yang namanya hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. Harus tajam semuanya. Dan Anies mengatakan BTS silahkan proses. Jadi sekalian dibuka kasus BTS itu siapa saja aktor-aktor yang terlibatnya. Jadi jangan-jangan mereka yang kemudian melakukan glorifikasi dengan kasus BTS itu menciut nyalinya. Karena kalau sudah dibuka ternyata yang terlibat itu orang-orang yang barangkali berada di lingkar kekuasaan. Itu saja sobat era sekalian, silakan baca ya lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.